Semangat pagi. Baik, jumpa lagi dengan saya Fauzian Laya. Kali ini kita membahas tentang jual beli tanah yang tidak sah. Ya, ini kita kutip dari Varia Peradilan Varia Peradilan nomor 22 Juli 1987. Jadi kasus posisi seperti ini, Pak Darum meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, dalam hal ini penggugat, serta 3 bidang tanah sebagai harta peninggalannya, atau dengan kata lain harta warisan. Di hadapan para pejabat desa, 3 bidang tanah tersebut oleh penggugat telah diserahkan kepada para tergugat, tergugat 2, 3, 4 yang kemudian menjualnya kepada tergugat 5 dan tergugat 1. Terus penggugat menuntut para tergugat agar tanah sengketa diserahkan kembali kepada penggugat. Nah, pengadilan negeri dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan yang ada yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa terbukti penggugat sebagai ahli waris almarhum Pak Darun. 2. Bahwa Pak Darun meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sengketa. Bahwa harta peninggalan ini adalah haknya ahli warisnya, yaitu anaknya atau penggugat. 4. Bahwa penyerahan tanah sengketa oleh penggugat kepada tergugat 2, 3, 4 di hadapan para pejabat desa merupakan suatu perbuatan terpaksa atau doang tanpa kehendak yang ikhlas dari penggugat, sehingga penyerahan atau pemberian tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sah. Bahwa dengan demikian, maka jual beli tanah sengketa antara para tergugat karena pelaksanaan jual beli tersebut didahului dan disertai dengan hal-hal yang tidak wajar atau etiket tidak jujur, maka jual beli yang demikian ini tidak pantas untuk dilindungi oleh hukum. Nah, itu pengadilan negeri. Pada pengadilan tinggi Surabaya membatalkan putusan pengadilan negeri yang mana amar putusan menolak gugatan penggugat. Adapun pertimbangannya pada intinya sebagai berikut. 1. Bahwa terbukti tanah sengketa merupakan harta asal dari almarhum Pak Darmo, ayah Pak Darun, yang belum dibagi waris. Bahwa almarhum Pak Darmo mempunyai 7 orang ahli waris termasuk Pak Darun, almarhum ayah penggugat. Bahwa menurut hukum adat ditentukan bahwa harta asal kembali kepada asalnya. Demikian pula ketentuan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa penggugat terbanding karena bukan merupakan ahli waris tunggal, masih ada ahli waris lainnya, maka gugatan penggugat dalam perkara ini harus ditolak. Itu putusan pengadilan tinggi Surabaya. Pada tingkat kasasi atau Mahkamah Agung membatalkan putusan Yudis Fakti pengadilan tinggi Surabaya yang pada pokoknya Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus sebagai berikut. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Yudis Fakti Surabaya karena dinilai putusannya telah salah dalam menerapkan hukum. Setelah membatalkan putusan pengadilan tinggi tersebut, maka Mahkamah Agung telah mengadili sendiri kasus ini dengan dasar pertimbangan hukum yang intisarinya dapat disebut di bawah ini. 1. Bahwa keberatan pemohon kasasi yang mengemukakan bahwa putusan pengadilan tinggi telah salah dan tidak mendasarkan pada data-data
yang ada dalam persidangan dalam memberikan putusannya telah dapat diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Bahwa penggugat asal waktu itu masih berusia 16 tahun, yang masih belum dapat diharapkan dapat bertindak dengan wajar. Terlebih lagi, ia harus berurusan dan berhadapan dengan para pejabat desa yang oleh penduduknya amat disegani itu. Selanjutnya, bahwa karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa penyerahan tanah sengketa oleh penggugat asal atau di hadapan pejabat desa adalah tidak wajar dan dalam keadaan terpaksa, sehingga penyerahan tanah tersebut adalah tidak sah hukumnya. Bahwa karena penyerahan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah, maka pemindahan hak tanah sengketa melalui jual beli antara para tergugat tersebut adalah tidak sah pula. Dengan dasar pertimbangan hukum di atas ini, maka Mahkamah Agung selanjutnya mengadili sendiri kasus ini dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan penggugat asal seluruhnya. Nah, itu adalah proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan terakhir. Bila mana ingin mau mencari nomor perkaranya, ini saya beritahu Pengadilan Negeri Jamber nomor 36/1982/PDT tanggal 13 September 1982. Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 562/1983/PDT tanggal 31 Maret 1984. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 756-K/PDT-1985 tanggal 20 Januari 1987. Bila ingin mau mendengarkan langsung putusan Mahkamah Agung, biar saya bacakan. Putusan Register nomor 756-K/PDT-1985. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Dharma bertempat tinggal di Dukuh Karanganyar, Desa Bogorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jamber. Pemohon kasasi dahulu penggugat atau terbanding melawan 1. Pak Akmali, 2. Kartimah, kedua-duanya bertempat tinggal di Dukuh Karanganyar dan seterusnya. 3. Buang, bertempat tinggal di Desa Puger Wetan dan seterusnya. 4. Saihi, bertempat tinggal di Desa Granden dan seterusnya. 5. Kusno, bertempat tinggal di Desa Puger Wetan dan seterusnya. Para termohon kasasi dahulu para tergugat atau pembanding dan turut terbanding. Mahkamah Agung tersebut melihat surat-surat yang bersangkutan, menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi sebagai para tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jamber pada pokoknya atas dalil-dalil bahwa pada tahun 1978 di Desa Bogorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jamber, telah meninggal dunia seorang bernama Pak Darum dan meninggalkan seorang anak kandung yaitu penggugat asli. Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris, juga meninggalkan barang asal berupa 3 bidang tanah pekarangan yang perincian mengenai letak, luas, parcel dan batas-batasnya seperti disebutkan dalam surat gugatan sub 1 sampai dengan 3. Bahwa setelah Pak Darum meninggal dunia dengan tanpa hak tanah sub 1 Darum pas oleh tergugat asli 4 lalu dijual pada tergugat asli 1. Tanah sub 2 dikuasai tanpa hak oleh tergugat asli 2 dan tanah sub 3 dengan tanpa hak dirampas oleh tergugat asli 3.
lalu dijual kepada tergugat asli 5 dan oleh tergugat asli 5 dijual lagi kepada tergugat asli 1. Bahwa setelah 100 hari meninggalnya Pak Darum, penggugat asli telah dipaksa untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa sub 1, 2, dan 3 kepada para tergugat asli 2, 3, dan 4. Bahwa penggugat asli sebagai satu-satunya ahli waris dari Pak Darum merasa mempunyai hak atas tanah asal tersebut. Bahwa penggugat asli telah berusaha dengan cara damai dengan para tergugat asli agar para tergugat asli mau menyerahkan tanah-tanah terperkara, tetapi tidak berhasil. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jamber agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak kandung almarhum Pak Darum. 3. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah tanah asal almarhum Pak Darum yang belum dibagi waris. 4. Menyatakan batal pemberian tanah sengketa sub 2 dari penggugat kepada tergugat 2 yang diberikan atas dasar paksaan. 5. Membatalkan perjanjian jual beli tergugat 4 dengan tergugat 2 dan antara tergugat 5 dengan tergugat 1 atas tanah perkarangan sub 1 dan sub 3 tersebut di atas. 6. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas dan segala hak mereka dan sekalipun keluarga mereka serta siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk selanjutnya menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong. 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi. 8. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau penggugat mohon diputus berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jamber telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 13 September 1982 nomor 36/1982 PDTG yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak kandung almarhum Pak Darum. 3. Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah asal almarhum Pak Darum yang belum dibagi waris. 4. Menyatakan batal pemberian tanah sengketa sub 2 dari penggugat kepada tergugat 2. 5. Membatalkan perjanjian jual beli tergugat 4 dengan tergugat 1 dan antara tergugat 5 dan tergugat 1 atas tanah sengketa sub 1 dan sub 3. 6. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas dari segala hak mereka dan sekalian keluarga mereka serta siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong. 7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang terjadi dalam perkara ini yang hingga diucapkan putusan tersebut diperkirakan sebesar Rp32.200. 8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya. Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat 1, 2, dan 4 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 31 Maret 1984 nomor 562/1983 Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat 1, 2, dan 4 pembanding. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jamber tanggal 13 September 1982 nomor 36/1982 PDTG yang dimohonkan banding itu. Dan dengan mengadili sendiri, menolak gugatan penggugat terbanding seluruhnya, menghukum penggugat terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp25.050. Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak,
pada tanggal 23 September 1984, kemudian terhadapnya oleh penggugat atau terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 1984 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi nomor 36-PDTG-1982-PN Jamber yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jamber. Permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 1984. Bahwa setelah itu oleh para tergugat atau pembanding dan turut terbanding yang pada tanggal 3 November 1984 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat atau terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jamber pada tanggal 14 November 1984. Menimbang bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang waktu kasasi menurut undang-undang yang lama atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Menimbang bahwa permohonan kasasi Eguo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima. Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah 1. Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tanah sengketa adalah barang asal dari almarhum Pak Darmo yang belum mendapat penyelesaian tentang pewarisan. Kesimpulan tersebut didasarkan atas bukti T15 bahwa bukti T15 sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum karena A. Bukti T15 tersebut dibuat oleh tergugat satu sendiri. B. Bukti tersebut dibuat untuk kepentingan tergugat asli satu sendiri. C. Tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini membuktikan adanya kekhilafan dalam mengambil data pertimbangan hukumnya. 2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pak Darmo mempunyai keturunan bersaudara 7, di mana ayah penggugat asal termasuk di dalamnya mempunyai kedudukan yang sama adalah keliru dan tidak berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada. Hal ini dapat pemohon kasasi buktikan atas dasar keterangan Camat Gumukmas tanggal 29 Desember 1981 yang menerangkan bahwa tanah-tanah pekarangan persil nomor 167 luas 0,172 hektar dan tanah persil nomor 167 luas 0,172 hektar di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jamber adalah tanah milik almarhum Darun, ayah pemohon kasasi, dan pemiliknya yang sekarang oleh saudara Akmali dan Kartimah tidak dapat dibenarkan sebab 1. Tidak dilakukan di muka camat selaku PPAT. 2. Penerima hak saudara Buang dan kawan-kawan adalah bukan ahli waris dan ahli waris satu-satunya dari Darum adalah pemohon kasasi. 3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengatakan menurut hukum adat barang asal kembali ke asal dan merupakan jurisprudensi Mahkamah Agung adalah kurang tepat dan keliru karena A. Putusan Mahkamah Agung tidak jelas putusan yang mana. B. Memang betul barang asal kembali ke asal tetapi penerapan jurisprudensi tersebut tidak mengenai pada sasarannya. C. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan jurisprudensi tersebut. Oleh karena pemohon kasasi adalah anak kandung dari almarhum Darum yang sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum Darum baik barang gonogini maupun barang asal. Menimbang
mengenai keberatan ayat 1 dan 2 bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terbukti tanah sengketa adalah barang asal dari Pak Darum yang belum mendapat penyelesaian tentang pewarisannya hanyalah didasarkan pada bukti T1-5 saja, yang merupakan pernyataan sepihak dari Akmali yang dalam perkara ini adalah pihak yang berkepentingan. 2. Bahwa dari surat keterangan Camat Gumukmas bukti P1, tanah sengketa adalah atas nama Pak Darum. 3. Bahwa para tergugat asal 2, tergugat asal 3, dan tergugat asal 4 menerangkan bahwa mereka mendapatkan persil ayat 1, 2, dan 3 tersebut di atas adalah atas dasar pemberian dari Darum. 4. Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah pemberian tersebut dilakukan atas dasar sukarela ataukah atas dasar paksaan. 5. Bahwa dari keterangan saksi penggugat asal Mujari Hadi Suwojo yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pak Darum sebagai bagian dari warisan dari bapaknya bernama Pak Darmo. Bahwa dengan meninggalnya Pak Darum, maka tanah sengketa menjadi bagian warisan dari penggugat asal. Bahwa saksi menerangkan bahwa penggugat asal ketika diperiksa di Pendopo Kampung Ismail telah dipaksa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada tergugat asal 2, tergugat asal 3, dan tergugat asal 4 dengan cara dibentak-bentak dan ditakut-takuti. Bahwa apabila dilihat dari keadaan penggugat asal pada waktu itu, yaitu di mana penggugat asal baru berusia 16 tahun, maka belum dapat diharapkan pada usia sekian penggugat asal dapat bertindak secara wajar. Terlebih-lebih penggugat asal pada waktu itu harus berhadapan dengan pejabat-pejabat desa yang sudah pasti disegani oleh penduduknya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat penyerahan tanah yang dilakukan oleh penggugat asal kepada tergugat asal 2, tergugat asal 3, dan tergugat asal 4 adalah tidak wajar dan dalam keadaan terpaksa, sehingga penyerahan tersebut adalah tidak sah. Bahwa oleh karena penyerahannya adalah tidak sah, maka pemindahan hak oleh tergugat asal 3 dan tergugat asal 4 pada tergugat asal 1 adalah juga tidak sah. Karena tergugat asal 1 seharusnya mengetahui bahwa penyerahan tersebut adalah tidak wajar, mengingat tergugat asal 1 hadir pada waktu pertemuan di Kampung Ismail. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan kasasi yang selebihnya, maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Darman tersebut dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Maret 1984 nomor 562/1983 Perdata yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 September 1982 nomor 36/1982 PDTG, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi seperti akan disebutkan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak para termohon kasasi atau para tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan. Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Darman tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Maret 1984 nomor 562/1983 Perdata
yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jamber tanggal 13 September 1982 nomor 36/1982.PDT.G mengadili sendiri, mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak kandung almarhum Pak Darono. 3. Menyatakan bahwa tanah-tanah A. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Bogorejo, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jamber, parcel nomor 167 luas 0,177 hektar dengan batas-batas sebelah utara tanah pekarangan Pak Arji, sebelah timur tanah pekarangan sub 3, sebelah selatan tanah pekarangan Pak Wongso, sebelah barat tanah pekarangan Pak Yahya. B. Sebidang tanah pekarangan parcel nomor 167 luas 0,088 hektar dengan batas-batas sebelah utara jalan, sebelah timur tanah pekarangan Pak Kaslan, sebelah selatan tanah pekarangan sub 3, sebelah barat tanah pekarangan Pak Arji. C. Sebidang tanah pekarangan parcel nomor 167 luas 0,178 hektar dengan batas-batas sebelah utara tanah pekarangan sub 2, sebelah timur tanah pekarangan Pak Sirun, sebelah selatan tanah pekarangan Pak Wongso, sebelah barat tanah pekarangan sub 1 tersebut adalah tanah asal almarhum Pak Darono yang belum dibagi waris. 4. Menyatakan batal pemberian tanah sengketa sub 2 dari penggugat kepada tergugat 2. 5. Membatalkan perjanjian jual beli antara tergugat 4 dengan tergugat 1 dan antara tergugat 5 dengan tergugat 1 atas tanah sengketa sub 1 dan sub 3. 6. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas dari segala hak mereka dan sekalian keluarga mereka serta siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk melanjutkan diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Menghukum para termohon kasasi atau para tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp20.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 November 1986 dengan Nyonya Haji Purwowati Djoko Sudomo SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, TH Ketut Suraputra SH dan Haji Dani SH sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1987 oleh Ketua sidang tersebut di atas, dengan dihadiri oleh TH Ketut Suraputra SH dan Haji Dani SH, hakim-hakim anggota, dan Akatar Kuna SH sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Nah, demikian penjelasan terkait tidak sahnya jual beli tanah, ya, di mana ada contoh kasus itu adalah masalah tanah warisan, ya, yang mana dalam hal ini berlaku hukum adat. Nah, ingat itu salah satu contoh putusan yang mana menurut saya putusan tersebut telah mengikuti teori-teori hukum. Namun ingat kepada para sahabat, saudara-saudari saya dimanapun berada yang mengalami permasalahan yang sama, itu salah satu contoh, dan tidak semua masalah harta warisan mengikuti putusan itu, karena ada juga harta warisan telah dilakukan peralihan kepada orang lain, namun putusannya peralihan tersebut sah secara hukum. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari harus
memahami dulu yang namanya kronologis atau bagaimana terjadinya peralihan tanah tersebut ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, bila ingin mau sharing-sharing, mau bertanya, silakan hubungi saya melalui nomor HP atau WhatsApp ke nomor 0813 65500 509. Sekali lagi saya sebutkan supaya dicatat, 0813 65500 509. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi.